Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anam. Saya merupakan mahasiswa lulusan dari Pendidikan Jasmani. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai computational thinking. Lanjut, kita ke poin utamanya, yaitu masalah yang sering saya temui di sekolah. Nah, permasalahan yang sering saya temui di sekolah tentunya sangat banyak sekali. Namun di sini saya akan mengulik salah satu permasalahan yang sering terjadi di sekolah yang saya temui. Oke, permasalahan yang saya temui akan saya breakdown ke dalam 3 fase, diantaranya ada input, proses, dan output. Yang pertama, kita masuk dulu ke bagian input. Oke. Input, what atau apa yang terjadi. Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya disiplin siswa. Nah, lalu kenapa masalah itu bisa terjadi? Masalah itu terjadi bisa dari faktor internal di dalam, faktor eksternal di luar, dan faktor psikologi atau dalam dirinya sendiri. Lalu lanjut ke bagian proses. Bagaimana masalah itu bisa terjadi? Banyak siswa yang tidak mematuhi aturan sekolah seperti terlambat masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, tidak memakai seragam, olahraga ketika pembelajaran PJOK, dan berperilaku tidak sopan. Oke. Lanjut ke output. Hasil akhir yang diharapkan ketika terjadi permasalahan kurangnya disiplin siswa adalah pertama, yaitu meningkatnya kesadaran siswa tentang pentingnya disiplin. Siswa menjadi lebih sadar tentang pentingnya disiplin dalam mencapai tujuan akademik dan pribadi. Nah, lanjut ke yang kedua, meningkatnya ketaatan siswa terhadap aturan sekolah. Dengan meningkatnya ketaatan tersebut, siswa menjadi lebih taat terhadap aturan sekolah dan tidak lagi melakukan perilaku yang tidak disiplin. Poin ketiga, meningkatnya motivasi belajar siswa. Dengan meningkatnya motivasi belajar siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan akademik. Lalu yang keempat, meningkatnya prestasi akademik siswa. Dengan meningkatnya prestasi akademik siswa akan mencapai prestasi akademik yang lebih baik karena mereka lebih disiplin dan termotivasi. Lalu yang kelima, meningkatnya kualitas lingkungan sekolah. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan sekolah, siswa akan lebih dengan meningkatnya kualitas lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif dan nyaman karena siswa lebih disiplin dan tidak lagi melakukan perilaku yang tidak sopan atau tidak disiplin. Lanjut, untuk mencapai hasil akhir tersebut, sekolah dapat melakukan beberapa strategi. Nah, untuk bagian sekolahnya, pertama, mengembangkan program pendidikan karakter. Nah, dengan mengembangkan program ini, sekolah mengembangkan program pendidikan karakter yang menekankan pentingnya disiplin, motivasi, dan prestasi akademik. Maka dari itu, nah ini beberapa yang harus dikembangkan oleh beberapa sekolah atau sekolah-sekolah lain agar program ini menjadi sebuah kewajiban untuk dilakukan oleh siswa nantinya dalam menunjang kedisiplinan dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, meningkatkan pengawasan. Dengan meningkatkan pengawasan, sekolah meningkatkan pengawasan terhadap siswa untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan perilaku yang tidak disiplin. Nah, dengan meningkatkan pengawasan, si siswa akan merasa terawasi dan merasa terbimbing. Maka dari itu, dengan cara meningkatkan pengawasan ini sangat
efektif untuk meningkatkan sebuah kedisiplinan bagi siswa untuk kedepannya. Lalu yang ketiga, mengembangkan sistem reward dan punishment. Sekolah mengembangkan sistem reward dan punishment yang memotivasi siswa untuk menjadi lebih disiplin dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Nah, dengan mengembangkan sistem reward dan punishment ini sangat baik untuk dikembangkan, karena ketika siswa seperti dengan melakukan disiplinan, siswa yang disiplin atau yang melakukan hal-hal yang positif akan dikasih reward, di mana si siswa akan berlomba-lomba untuk melakukan sebuah kebaikan atau kedisiplinan ketika di sekolahnya. Lalu yang keempat, mengembangkan kerjasama dengan orang tua. Sekolah mengembangkan kerjasama dengan orang tua untuk memastikan bahwa siswa menjadi lebih disiplin dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Nah, di sini sekolah juga tentunya harus komunikasi dengan orang tua murid langsung dengan melakukan kerjasama, di mana ketika si murid menjadi di sekolah dan tenaga pendidik merupakan orang tua kedua di sekolah, maka dari itu dengan kerjasama orang tua dan sekolah dengan orang tua sangat efektif untuk melakukan sebuah kedisiplinan untuk dilaksanakan oleh siswa. Oke, baik, mungkin dicukupkan sekian untuk permasalahan yang sering saya temui di sekolah. Mungkin ini semoga bisa menjadi masukan atau ide buat sekolah-sekolah yang ingin atau yang menghadapi permasalahan yang sama yang saya hadapi. Dengan cara-cara ini mungkin bisa menjadi sebuah ide untuk kalian yang mendengarkan atau melihat video yang saya buat ini. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.